Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Murid-murid, perkenalkan nama Bapak Muhammad Sapitri dari Stay Al-Falah, yang mana Bapak ditugaskan mengganti guru kalian sementara sekitar 3 minggu insyaallah. Semoga kalian merasa betah belajar sama Bapak ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik murid-muridku sekalian yang ada di SMPN 9, kali ini kita akan belajar tentang sejarah singkat Nabi Muhammad SAW yang ada di bab 5 halaman 60 yang ada di dalam buku ini ya. Buka halaman 60 yang bermateri sang Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang Bapak akan mencoba menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Baik, Nabi Muhammad SAW Cikidots enggak. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Tahun ini juga disebut tahun gajah karena di saat kelahiran Nabi, tahun tersebut terjadi penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang berasal dari Yaman. Nabi Muhammad SAW ini sudah dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib wafat saat Nabi Muhammad itu berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Dan di saat bayi, Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, yaitu kabilah Hawazin. Nah, di perkampungan Bani Sa'ad itulah maka Nabi Muhammad diasuh dan juga dibesarkan sampai usia 5 tahun. Kenapa diberikan kepada Halimatus Sa'diyah untuk diasuh? Karena pada saat itu memang merupakan adat dan tradisi bangsa Arab pada waktu itu, agar anak-anak tersebut mendapatkan keluhuran etika dan juga bahasa serta adab yang masih terpelihara di kampung-kampung Arab itu. Ya, jadi diasingkan dulu dari kota agar bahasanya Nabi Muhammad SAW itu santun. Jadi pada usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh ibunya. Ya, Siti Aminah wafat di usia Nabi 6 tahun yang tepatnya itu di desa Abwa. Setelah itu maka Nabi pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kakek beliau itu adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani di suku Quraisy. Nabi Muhammad ini sangat disayangi oleh kakeknya. Namun sangat disayangkan baru 2 tahun kakeknya mengasuh beliau, kakeknya meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Maka setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sampai di usia remaja berkembanglah Nabi Muhammad menjadi anak yang mandiri karena diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan kecil-kecilan di kampung Arab ya. Kesempatan untuk melakukan pekerjaan kecil-kecilan sebagai seorang pengembala domba untuk penduduk kota Makkah. Nah, usianya pada saat itu baru 10 tahun. Nah, ini dilakukan agar beliau itu secara mandiri dapat menghadapi dirinya sendiri dan kelak akan menjadi orang yang penyabar karena sulitnya memelihara kambing sambil panasan-panasan begitu ya. Jadi beliau makan minum dari apa yang telah beliau usahakan. Di sana di gurun pasir itu Nabi Muhammad dapat menghayati arti kehidupan tentang kesulitan hidup, kesendirian, dan tanggung jawab, sehingga ini adalah menjadi pribadi yang lebih baik.